yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa. Senang rasanya bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu Gembala Gereja Pantekosta di Indonesia, Kopo Permai. Saya sebut dengan hormat Om Tom dan Tante Red sebagai orang tua rohani saya, dan juga bisa berjumpa dengan seluruh sidang jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Kopo Permai. Saya berterima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan untuk bisa membawa renungan dalam rangka menyambut atau memperingati ke Hari Ketuhanan Roh Kudus di tahun 2020. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita dengar renungan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami ada, kami kuat, itu karena Engkau yang menjaga, memelihara, dan melindungi kami. Saatnya kami akan dengar firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami semua, pendengaran kami, hati kami, bahkan semua kami yang ada Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing, sama-sama kami diurapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa memahami dan mengerti apa yang Kau kehendaki lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami. Kami alaskan doa ini mengucap syukur dalam satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari surat Efesus pasal yang pertama, Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Sekali lagi, Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Kita akan baca. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Dalam ayat yang ke-13 kita bisa melihat itu adalah menceritakan tentang proses keselamatan itu sendiri, yaitu mendengar Injil, percaya, dan dimeteraikan atau dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Dimeteraikan, ada hal-hal penting yang dari kata dimeteraikan itu yang akan kita lihat. Kita menerima tanda atau cap. Tanda itu menjadikan kita milik Allah. Tanda itu pun yang menjadikan Allah bisa membedakan mana yang miliknya dan mana yang bukan miliknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin masih kita mengingat
Kapan kita pertama kali dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus? Kapan pertama kali kita dijamah atau diberi tanda atau dicap oleh Allah sendiri itu sebagai milik kepunyaannya? Dan kita pun yang tahu apakah tanda itu atau meterai itu masih ada dalam hidup saudara dan saya sampai saat ini. Karena kalau cap dan tanda itu tidak ada lagi perlindungan untuk saudara dan saya selama kita ada di dunia ini. Manfaat dari meterai atau cap itu sendiri untuk saudara dan saya, kita diberi tanda menyatakan bahwa saudara dan saya itu sudah menjadi milik Allah, bukan menjadi milik dunia lagi. Tapi kita sudah menjadi milik Allah itu sendiri. Apa manfaat dari cap itu selama kita ada di muka bumi ini? Itu akan menjadi perlindungan. Menjadi perlindungan saudara dan saya di tengah dunia yang semakin jahat ini. Bahkan perlindungan untuk kita berjalan, untuk kita menjalani kehidupan supaya kita tetap berjalan sesuai dengan kehendak daripada Allah itu sendiri. Diberi cap. Contoh saudara, Bapak Ibu Saudara mungkin yang pernah atau yang di kampungnya itu masih ada yang pasti banyak yang menternak sapi. Untuk pemilik ini bisa mengetahui keberadaan sapinya atau miliknya itu, walaupun dia bisa berkeliaran di seluruh kampung itu, tetapi dia bisa mengenal miliknya, yaitu dia harus memberi tanda. Biasa itu memanaskan besi dikasih panas, baru ditempelkan di bagian tubuh dari sapi itu. Jadi walaupun dia jalan ke sana kemari, tetapi pemiliknya ini akan tahu, oh iya ada tanda itu adalah miliknya dia. Nah begitu juga kehidupan saudara dan saya selama kita ada di dunia ini. Sebagai pelindung, sebagai penuntun kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bagi satu kesaksian bagaimana pengalaman kami sekeluarga ditolong dan dipimpin oleh Roh Kudus saat kejadian gempa bumi atau bencana yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 lalu. Rumah kami itu ada di daerah Petobo atau daerah tempat pusat daripada likuifaksi itu. Likuifaksi itu adalah apa yang ada di atas tanah atau bangunan atau apakah pohon-pohon itu akan berubah posisi, yang dari dalam tanah itu akan di atas, dan yang di atas itu akan masuk ke dalam tanah. Tapi saat peristiwa itu terjadi, saya sangat percaya kami dipimpin, akan dituntun oleh Roh Kudus, bahkan membuat kami jalan yang keluar masuk itu untuk masuk ke perumahan tempat kami tinggal, kami bisa lupa jalan itu. Kami tidak lari ke arah jalan yang biasa kami lalui setiap hari, setiap saat kalau kami mau antar sekolah anak-anak, atau pokoknya itu adalah jalan utama untuk masuk ke perumahan kami. Kami lupa itu, dan Tuhan menuntun kami lewat pribadi Roh Kudus itu, menuntun kami untuk justru lari ke daerah, ke arah persawahan. Yang itu adalah justru yang persawahan itu jalan yang sepi, tetapi justru Allah menuntun kami. Saya sangat percaya itu adalah pimpinan Roh Kudus, pribadi Roh Kudus menuntun kami untuk lari ke arah persawahan. Dan betul saya sepanjang malam kami di situ, dan besok paginya kami bisa melihat bahwa kurang dari 100 meter itu lumpur yang sampai di atap rumah itu ada di atas kami. Tuhan melindungi kami. Nah, kalau saya mungkin tanyakan untuk Bapak Ibu Saudara, apa pengalaman Bapak Ibu Saudara bersama dengan Roh Kudus selama ini? Entahkah itu Bapak sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, ataupun anak-anak. Pasti kita pernah mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Roh Kudus hari-hari yang lalu.
Dan itulah keistimewaan, itulah yang dikatakan sebagai jaminan untuk saudara dan saya, atau sebagai perlindungan. Itu Roh Kudus itu sendiri melindungi, menuntun kehidupan kita. Ayat yang ke-14 kita akan lihat. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Tadi di dalam ayat yang ke-13 kita sudah diberi tanda. Tuhan sudah menandai saudara dan saya sebagai miliknya, dan itu menjadi perlindungan kita selama kita ada di muka bumi ini. Ayat yang ke-14, bahwa Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kita itu menjadi jaminan. Jaminan apa? Jaminan untuk kita bisa memperoleh, dikatakan seluruhnya. Berarti yang kita terima selama ini belum seluruhnya, hanya sebagian kecil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menerima sebagian kecil saja itu, saudara bisa bayangkan indahnya kalau kita hidup bersama dengan Roh Kudus. Kita ada di dalam hadirat Tuhan, indahnya bersama kita, bersama dengan Roh Kudus, saudara bisa nikmati. Apalagi dikatakan itu menjadi jaminan untuk kita memperoleh seluruhnya, berarti semuanya, yaitu hidup sempurna sampai kita bertemu dengan Yesus itu sendiri. Jaminan, kalau di dalam terjemahan jaminan itu dikatakan sebagai cengkeram, sebagai uang muka, sebagai panjar. Berarti kita akan menerima yang lebih dari itu lagi. Dengan kata lain, kita akan mengalami atau hidup bersama dengan Roh Kudus lebih dari hari-hari yang telah kita lalui lalu. Pengalaman bersama dengan Roh Kudus, jaminan, uang muka atau panjar untuk kita bisa memperoleh yang lebih lagi. Dalam perjanjian lama ada satu kisah tentang Abraham menyuruh hambanya Eliezer untuk mencarikan istri bagi anaknya, yaitu Ishak. Kejadian pasal yang ke-24. Dalam ayat 22 di situ dikatakan bahwa apa yang dibawa, harta yang dibawa oleh Eliezer untuk meminang Ribka itu hanya sebagian kecil, hanya anting dan gelang. Tapi ayat yang ke-36 dikatakan bahwa harta yang dimiliki oleh Abraham itu juga akan menjadi milik daripada Ishak. Bahkan kalau Ishak sudah menikah dengan Ribka, otomatis semua itu juga akan menjadi milik mereka berdua. Sampai akhirnya ayat yang terakhir, dan itu pun terjadi. Ribka dan Ishak itu pun menikah. Otomatis harta Abraham yang dikatakan banyak itu juga menjadi miliknya. Saya bisa ambil satu contoh Allah sendiri. Eliezer yang membawa harta untuk meminang Ribka itu adalah pribadi Roh Kudus yang menyertai hidup saudara dan saya. Ishak itu adalah gambaran dari Yesus sendiri yang akan menjadi pengantin, dan Ribka adalah gambaran gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya yang akan menjadi mempelai dari Yesus itu sendiri. Saudara dan saya akan menjadi mempelai dari pengantin sorga itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tapi ingat, jangan rusakkan meterai atau cap, jangan dihilangkan atau jangan mengganti cap yang sudah diberikan oleh Allah itu dengan cap yang lain. Karena di Timotius dikatakan orang yang murtad itu akan mengambil atau memakai capnya sendiri yang bukan dari Tuhan. Kita sudah diberi tanda oleh Tuhan sampai masa penyingkiran. Dan setelah itu kita sudah sempurna, kita sudah disingkirkan bersama. Barulah yang tidak ada tanda, yang tidak ada meterai, yang tidak ada tanda Roh Kudus, atau yang tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus, menerima cap sebagai pengikut Antikris, yaitu 666. Jadi saudara dan saya sudah diberi tanda terlebih dahulu oleh Tuhan
sudah diberi tanda terlebih dahulu oleh Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus-Nya, baru yang lain memberi tanda atau cap menjadikan miliknya. Bersyukur kita karena kita punya Tuhan yang sangat peduli dan memperhatikan. Bahkan Ia memberi penolong pribadi Roh Kudus yang menyertai perjalanan hidup baik pribadi kita maupun keluarga dan rumah tangga. Tuhan akan menjaga saudara dan saya dalam kejatuhan, asalkan jangan dihilangkan cap itu. Atau jangan membiarkan Roh Kudus meninggalkan kita. Atau jangan mendukakan Roh Kudus yang Ia sudah berikan dalam hidup saudara dan saya. Pelihara itu. Jadikan tubuh ini sebagai baitnya Roh Kudus. Maka kita akan memperoleh yang sudah dijanjikan, yang seluruhnya itu akan menjadi milik saudara dan saya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami akan menguraikan lebih jauh lagi tentang firman-Mu yang kami dengar Tuhan. Dan firman-Mu itu juga akan menjadi pedoman bagi kami untuk berjalan sesuai dengan apa yang Engkau inginkan Tuhan. Berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Memberkati seluruh umat-Mu yang sudah mendengar bahkan menyaksikan tayangan ini Tuhan. Dari orang tua sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, dan anak-anak. Ajar kami untuk menantikan kepenuhan yang sesungguhnya di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, yaitu kami menjadi sama sempurna seperti Engkau, dan kami akan menjadi mempelai dari pengantin sorga itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami mengucap syukur alaskan semuanya dalam satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bahwasanya firman Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu membebaskan kehidupan kita yang terbelenggu, dan Roh-Nya membebaskan kehidupan kita dari setiap ikatan dosa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Roh Allah yang hidup penuhiku. Membebaskan kehidupan orang-orang yang terbelenggu. Haleluya. Roh
bebasku.